Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan tentunya insya Allah dalam keadaan berbahagia. Salawat beriringkan salam, marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua dan Ustadz-Ustazah juga yang terkhusus kepada Bang Adian yang akan memberikan inspirasi banyak ilmu kepada kita semua. Pembelajaran 1 jam lebih yang akan datang, kita akan belajar tentang ilmu jurnalistik dari pakarnya gitu ya. Kalau ibaratnya ngambil air itu langsung dari sumurnya gitu ya. Dan kita buka agenda pada pagi hari ini dengan membaca ayatul surah Al-Fatihah. Dimulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan dulu iya kan Alhamdulillah kita sudah membuka dengan ayat suci Al-Quran dan kemudian sebelum kita beranjak ke pembelajaran bersama Bang Adian, kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ustadz Jul Hasratman Daily, SSI, selaku Kepala SMA IT dari Ilmi Bandar Lampung. Kepada Ustadz Jul, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau welcome dulu. Assalamualaikum Pak Adian. Waalaikumsalam Ustadz. Bukan Ustadz, belum Ustadz ini Pak. Masih. Ini saya izin ya untuk memberikan pengantar sebentar ke adik-adik ya, sehingga mungkin mereka belum tahu sepertinya ya apa yang akan mereka lakukan selama sebulan ke depan atau mungkin selama beberapa waktu ke depan ya. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan dulu ya arahan kepada siswa. Baik, siswa-siswa kami banggakan adik-adik sekalian, bila kuota internetnya tidak ada gangguan jaringan, mohon kiranya itu mengaktifkan kamera ya, seperti tata tertib kita bahwa kehadiran dibuktikan dengan aktif kamera. Dan kenapa? Karena ini juga direkam ya, direkam sehingga ini tercatat ya dalam dokumentasi pembelajaran kita. Ya mohon kiranya bagi yang tidak ada kendala jaringan ya, yang sudah lancar, untuk tetap mengaktifkan kameranya selama pembelajaran ini berlangsung. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah dan juga tidak lupa bersalawat kepada teladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Pak Adian Saputra selaku narasumber dan guru tamu kita di kelas jurnalistik atau kepenulisan, yang saya juga hormati wali kelas hadir wali kelas 11 Kamsuri SPB, juga kepada Mbak Mila ya, Ustazah Mila selaku moderator dan juga mendampingi siswa ya dalam program dalam kelas jurnalistik ini. Kami siswa-siswa yang kami banggakan, kita tidak lupa ya bersyukur kepada Allah dan juga selalu mengingat bahwasanya sekolah kita ini walaupun sedikit jumlah siswanya dan memang kita menginginkan seperti itu, saat ini masih
kebijakan yayasan hanya menerima 1 kelas setiap tahun, dan bukan berarti bahwa itu mengurangi semangat kita untuk terus berjuang ya mencapai impian kita. Bagaimana visi sekolah kita yang sudah kita gagas ya dari awal berdirinya, yaitu bagaimana menyiapkan adik-adik semua untuk menjadi pemimpin di masa depan ya. Jadi ini adalah sekolah kepemimpinan, dan salah satu modal untuk menuju itu adalah kalian nanti masuk ke perguruan tinggi negeri, kalian melanjutkan studi ya. Dan sebelum itu semua, kalian harus diasah dulu di jenjang SMA ini. Jadi sekolah kita ini sebenarnya sekolah persiapan menuju jenjang perguruan tinggi. Nah, dan di samping itu, kita sudah menyiapkan berbagai macam program. Nah, salah satu program yang mungkin tidak semua sekolah mempunyai program ini adalah penulisan karya ya. Ada buku di kelas 10 ya, seperti yang sudah diulang-ulang ya. Kemudian ada buku di kelas 11 ya. Dan angkatan 1 sampai angkatan 3 itu sudah melaksanakannya ya. Dan itu tidak terlepas semua dari ya motivasi arahan ya dari narasumber kita hari ini ya, Pak Adian ya. Saya ingat waktu-waktu awal itu ya ketika MLS ya, atau masa orientasi siswa atau di awal-awal beliau selalu undang ya untuk memberikan arahan, bimbingan ya kepada kakak kelas kalian. Dan hari ini kita tidak ingin kehilangan riwayat itu ya, sehingga pada hari ini ya kita kembali mengundang beliau ya untuk membersamai kita ya. Terima kasih banyak kepada Pak Adian atas kesediaan ya untuk memenuhi permintaan kami, permohonan kami. Kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih ya, walaupun ini sekolah kecil, masih banyak ya yang mau memberikan perhatian ya kepada kami. Ya, salah satunya Pak Adian ya, selalu saya sering dengar dari Mbak Mila ya, selalu memberikan perhatian ya kepada kami SMA Darul Ilmi. Baik, untuk mempersingkat waktu, adik-adik sekalian, saya berharap kalian menyimak dengan baik ya. Seperti yang sudah saya ulang-ulang, bahwa menulis itu senjata ya, senjata untuk kita bisa menaklukkan dunia. Nah, kenapa? Karena kalau kita ingin dikenang, menulis ya. Kemudian bahkan kalau mau S1, S2, S3 tidak akan bisa selesai skripsi, tesis, disertasi kalau bukan karena menulis. Dan yang paling besar, kalian akan dibiasakan dan dibiasakan untuk masuk ke dunia itu melalui penugasan, yaitu kelas 10 ada buku impian ya, menulis buku 100 impian. Bagian dari kalian sudah mengangsur ya, sudah memulai ya dengan pengetahuan apa adanya, dan di sini harapannya nanti bisa lebih berkembang ya, karena ada coach ya, ada yang yang praktisi yang memang bisa menuntun kita ya. Nah, kalau saya yang ngomong tentang jurnalistik mungkin kalian boleh berikannya, karena ya ini Bapak ini memang sudah pernah ada tulisan atau apa, paling saya sekedar ngeblok aja ya. Nah, tapi kalau yang kita undang adalah memang benar-benar berkarir di bidang ini ya. Baik, itu semua itu dulu Mbak Mila, pengantar dari saya. Terima kasih atas kesempatan, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Adian, dan ini nanti adik-adik ini akan memiliki waktu kelas jurnalistik itu setiap pekan, setiap hari Jumat. Karena kondisi pandemi ya kita masih menggunakan format online ya. Jadi harapannya nanti sediaan waktu dari Pak Adian bisa mendampingi ya dari jauh adik-adik ini ya, kurang lebih satu atau 1,5 jam ya setiap pekan. Dan ketika misalnya ada kondisi-kondisi tertentu Pak Adian tidak bisa, mungkin kita bisa sesuaikan jadwalnya kembali. Baik, itu Mbak Mila. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah kepada Ustadz Jul atas sambutannya. Dan teman-teman semua, hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang
Bang Adian ya. Saya menyebutnya Bang Adian, tapi kalau di kampus Ica-Icanya sopannya Pak gitu. Dan saya banyak belajar dengan beliau sejak 2017 dipertemukan. Kenalnya 2014, tapi belum bisa deket. Pada akhirnya di 2017 bertemu di salah satu komunitas dan di sana mulai berkarir di dunia jurnalistik juga. Dan beliau satu-satunya yang membimbing saya di dunia jurnalistik. Dan pada hari ini sangat berbahagia sekali karena di hadapan para siswa SMA Darul Ilmi saya membacakan CV beliau ya. Saya kenalkan, nama beliau Bang Adian Saputra, lahir pada 27 Januari 1979. Pendidikannya di SDN 2 Rawalaut. Kemudian SMP 2 Tanjung Karang, melanjutkan di SMAN 2 Tanjung Karang dan di Fakultas Ekonomi Unila. Pernah juga di STIE 1 Nusa Bandar Lampung. Organisasi yang pernah beliau ikuti, di antaranya pernah menjadi Ketua Umum OSIS SMAN 2 Tanjung Karang. Dan beliau bakatnya di dunia jurnalistik dibuktikan dengan pernah menjabat sebagai redaktur pelaksana majalah Pilar Ekonomi Unila. Kemudian juga beliau pernah menjadi sekretaris AJI Bandar Lampung, dan di riwayat pekerjaannya beliau pernah bekerja di Lampung Pos, kantor berita radio 68. Kemudian di 2jurai.com, tabloid Siger Pos, majalah Khalifah, dan beberapa tahun yang lalu beliau ada di jejamo.com, dan sejak 2021 ini ya Bang ya, beliau mendirikan portal berita yang bernama wartalampung.id, dan inilah salah satu portal yang selalu mensupport setiap kegiatan yang ada di SMIT Darul Ilmi Bandar Lampung dan koran referensi. Demikian itu sedikit pengenalan Bang Adian, dan kita akan sama-sama menyimak, menyelami ilmu yang beliau akan jelaskan. Waktu diberikan sepenuhnya kepada Bang Adian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini di tengah situasi pandemi kita masih bisa bertemu ya, meskipun kondisinya virtual. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita semua, termasuk juga buat saya, buat teman-teman yang ada di Darul Ilmi, buat pelajar kelas adik-adik pelajar kelas 10 dan kelas 11. Juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Ustadz Jul tadi, kepala sekolah ya, kemudian dari Mbak Milanya, Ustazah Milanya. Mudah-mudahan pertemuan kita sampai ke depannya bisa memberikan hasil yang maksimal ya. Memang bagi saya secara pribadi memang chemistry-nya atau senyawanya memang agak berlainan kalau kita ketemu langsung dengan virtual kayak begini. Tetap ya dari berbagai pengalaman lebih enak kalau kita bertemu secara langsung. Respect-nya, kemudian juga imbal baliknya, feedback ya bahasa Inggrisnya itu juga bisa saya rasakan dengan maksimal, sehingga ketika nanti mungkin setelah beberapa kali pertemuan kita mesti ada latihan, harus ada prakteknya, karena ilmu jurnalistik ini kan ilmu terapan ya, ilmu yang memang sebetulnya tidak bergantung pada apakah kita berada pada jurusan yang memang mengharuskan kita menjadi jurnalis, mengharuskan kita menjadi penulis, mengharuskan kita menjadi wartawan atau reporter dan sebagainya. Tapi dia lebih kepada ilmu terapan ya, siapapun orangnya, apapun latar belakang pendidikan dia, ketika dia punya keterampilan menulis, ya nanti dibedakan ya, ada keterampilan menulis, ada keterampilan jurnalistik, itu berbeda, karena teman-teman kan di kelas 10 sama kelas 11 dia memiliki perbedaan kan. Kalau yang kelas 10 teman-teman harus menulis buku tentang visi dan misi, sementara kalau di di kelas 11 kan lebih bebas ya, bisa tentang buku populer, kemudian juga buku fiksi dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu sehingga teman-teman punya perspektif, punya cara pandang yang benar, yang baik tentang jurnalistik dan menulis itu seperti apa. Sehingga
ketika nanti penugasan juga hasilnya juga bagus ya. Ya tentu karena teman-teman akan bertemu dengan saya hampir setiap minggu ya, karena kita sudah jadwalkan tiap Jumat, atau nanti mungkin kita kalau saya misalnya ada keperluan di hari Jumat, kita bisa bergeser di hari lain. Dan kalaupun misalnya sampai November itu atau sampai akhir semester nanti teman-teman rutin, hasil buku yang teman-teman tulis, yang adik-adik tulis, saya minta jauh lebih baik daripada yang sudah pernah ada. Nah, cara untuk kita membuktikan apakah karya kita lebih baik atau tidak adalah, kan di ruang kepala sekolah itu saya lihat ada beberapa karya-karya kakak kelas kita kan. Anda baca itu. Anda baca dulu kan, kemudian selami, Anda coba duplikasi, tiru cara menulisnya misalnya. Nanti kemudian setelah dapat pelajaran dari saya, itu kemudian bisa dikembangkan dan bisa dipraktekkan. Nanti bisa dibedakan gitu. Nah, karena kita teman-teman ini punya mentor, sekolah meminta saya menjadi instruktur, lah menjadi pemateri, maka hasilnya mesti harus lebih bagus gitu. Nggak boleh sama dengan yang sudah ada gitu. Jadi harus lebih bagus dalam artian penataan bahasanya harus lebih bagus, cara menulis teman-teman harus lebih bagus dan sebagainya. Sehingga makin ke sini ya karyanya juga semakin bisa lebih baik gitu kan. Secara evaluasi akan lebih baik, secara kemanfaatan juga akan lebih luas dan sebagainya. Sehingga saya berharap keinginan dari pihak sekolah ini bisa saya jalankan dengan baik, saya jalankan dengan penuh amanat, tapi adik-adik semua yang kelas 10 dan kelas 11 juga harus bisa serius gitu, sehingga hasilnya bisa kelihatan. Ya, karena ini ekstrakurikuler juga kan dia harus ada penilaian. Mungkin nanti di terakhir saya juga harus memberikan penilaian ini. Misalnya dari karya atau apa, ya meskipun kita virtual seperti ini, ya mungkin boleh juga nanti misalnya suatu kali setelah kita berapa kali pertemuan, saya coba mau ketemu langsung, tapi ya dibagi per kelas lah. Yang kelas 10 cuma berapa orang, atau yang kelas 11, sehingga mungkin 1-2 kali kita bisa interaksi secara fisik ya di sekolah ataupun di tempat lainnya, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu sebagai pengantar ya dari saya, sehingga teman-teman semua bisa semangat ya mendengarkan. Nanti supaya lebih enak, teman-teman juga harus menyimak dan memulai berani untuk bertanya gitu. Bertanya dalam banyak hal. Ya karena lingkup jurnalistik ini luas, ya teman-teman boleh bertanya apa saja gitu yang berkenaan dengan kegiatan kita ekstrakurikuler jurnalistik kita pada dalam semester ini gitu. Nah, itu yang sebagai bagian awal dan penting saya sampaikan, sehingga juga kawan-kawan semua, adik-adik semua punya pemahaman yang utuh. Ngapain kita ngedengerin saya bicara dan sebagainya, tapi kalau kita tidak ada prakteknya ya percuma. Karena ilmu menulis, ilmu jurnalistik ini ilmu terapan. Dia kalau hanya sekedar teori tidak pernah dipraktekkan ya nggak bisa. Gitu. Tapi kalau kita praktek terus, itu akan terus semakin terasah kemampuannya. Ya kalau punya kemampuan seperti itu sangat luar biasa. Ya, saya akan coba mulai dari beberapa hal yang sifatnya filosofis, ya sifatnya hal yang umum, sehingga mendapat gambaran buat teman-teman semua. Nah, gini, kemampuan menulis itu buat saya, buat kita sekarang ini sesungguhnya penting. Ini pernah saya sampaikan juga ketika saya mengisi di acara MPLS kalau nggak salah ya. Ya mungkin sebagian teman-teman di sini ikut juga, yang kelas 10 atau kelas 11 saya lupa, beberapa minggu yang lalu. Nah, kemampuan menulis itu sekarang ya dalam era sekarang ini bukan lagi sesuatu yang sesuatu pilihan sebetulnya, tidak, tapi dia adalah sebuah skill, sebuah keterampilan yang memang mesti harus ada pada setiap diri kita. Nah, ini bagus buat teman-teman yang kelas 10 dari sejak sekarang, dari sejak dini memang sudah diberikan kemampuan, keterampilan, pengetahuan dasar soal menulis. Itu sesuatu yang bagus. Nah, mungkin dibandingkan dengan sekolah Islam terpadu yang lainnya yang berada pada lingkup JSIT, mungkin Darul Ilmi sudah jauh lebih maju ya, karena sejak dari awal sekolah ini ada, ya kepala sekolahnya, yayasannya sudah memberikan panduan bahwa teman-teman harus bisa bikin buku. Yang kelas 10-nya atau kelas 11-nya harus bisa bikin buku. Nah, ini kultur yang bagus sebetulnya. Ya, gini teman-teman semua. Kalau kita punya kemampuan menulis yang bagus, punya kemampuan membuat artikel yang bagus, punya habit, punya kultur, punya keterampilan menulis yang bagus, itu sebuah investasi.
ya, investasi. Namanya investasi itu akan berguna bagi kita saat sekarang ini maupun juga yang akan datang. Itu namanya kemampuan menulis dia. Jadi bukan sesuatu yang rugi gitu, justru itu menguntungkan. Dan gini, Anda punya kemampuan menulis tidak mesti jadi reporter. Ya, teman-teman kita ajarin jadi jurnalis, nggak mesti jadi wartawan, nggak mesti jadi wartawan, nggak mesti jadi jurnalis, nggak mesti jadi penulis, dan nggak apa-apa. Mau jadi apa saja boleh. Ada yang di sini pengen jadi penghafal Quran, boleh. Ada yang pengen jadi dokter, boleh. Ada yang pengen jadi ahli kimia, boleh. Ada yang pengen jadi laboran atau orang yang ahli di laboratorium, boleh. Ada yang di sini pengen bikin vaksin, boleh. Ada yang di sini pengen kerja di pabrik, menjadi pengusaha, boleh. Boleh semua. Jadi ragam-ragam pekerjaan itu banyak dia. Nah, kemampuan menulis itu adalah salah satu topangan utama kita. Jadi gini maksudnya, teman-teman boleh jadi guru, ya kayak Ustadz Jul atau yang lainnya di sana. Tapi ketika ada guru yang punya keterampilan, kemampuan menulis yang bagus, itu jauh lebih signifikan, jauh lebih penting, jauh lebih urgen, jauh lebih jauh lebih bermanfaat. Gitu. Anda boleh jadi dosen, tapi dosen yang juga punya keterampilan menulis yang bagus. Anda boleh menjadi politisi, tapi politisi yang punya kemampuan menulis yang bagus. Gitu. Sehingga kemampuan menulis itu sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap orang. Meskipun nanti ranah pekerjaannya bukan jadi jurnalis. Gitu. Bisa jadi apa saja. Sehingga teman-teman dari sekarang punya kultur, punya habit, punya kebiasaan membangun sebuah budaya baru dalam hal menulis. Itu urgensinya di situ. Jadi ya kalau kita bicara sejarah misalnya banyak para pendiri bangsa kita itu juga merupakan penulis-penulis yang luar biasa. Meskipun semuanya tidak berlatar belakang wartawan. Bung Karno, nah ini kan 17 Agustus nih. Bung Karno itu insinyur. Tapi dia sejak mahasiswa itu memang sudah punya keterampilan menulis yang bagus, bikin artikel di surat-surat kabar Belanda, baik berbahasa Belanda maupun berbahasa Indonesia ketika itu. Ya, tapi Bung Karno ya hanya penulis, dia tidak pernah jadi reporter atau wartawan yang meliput kegiatan, meliput kejadian banjir, meliput kejadian pembunuhan, meliput peristiwa ada pembuangan bayi, meliput peristiwa ada kemarin angin puting beliung di Panjang, meliput peristiwa di dekat SLB Kemiling ada 2 anak yang tertabrak, nggak pernah. Karena itu pekerjaan reporter, pekerjaan wartawan. Dr. Andes Muhammad Hatta juga demikian. Pendiri wakil presiden pertama kita. Kalau Bung Karno tadi presiden pertama kita. Hatta itu juga bukan wartawan, tapi dia punya kemampuan menulis yang luar biasa. Sama seperti Bung Karno. Dan kalau kita lihat hampir semua founding fathers, pendiri bangsa kita punya kemampuan menulis yang luar biasa. Tan Malaka. Itu satu nama yang dulu jadi stigma. Stigma itu dia punya noda hitam. Orang kalau bicara Tan Malaka, asumsinya perspektif dia pasti mengasosiasikan kepada komunis dan sebagainya, meskipun memang dia bagian dari dari sebuah organisasi komunis besar. Tapi Tan Malaka itu penulis juga, pintar dia. Ya. Syahrir, perdana menteri Indonesia pertama juga demikian. Agus Salim juga demikian. Ada lagi Muhammad Natsir, perdana menteri juga demikian. Jadi hampir semua, Buya Hamka misalnya, hampir semua pendiri-pendiri bangsa, orang-orang yang berjuang ketika itu memang punya kemampuan, punya basicnya menulis yang bagus. Dan itu memang dimulai dari sejak dini, ya, sejak seperti teman-teman ini, sejak sejak mulai masuk SMA itu sudah punya dididik, ditempa untuk mau menulis setiap hari. Gitu. Apakah karyanya seperti apa, nanti kita bicara. Yang penting dia punya skill, punya keterampilan, kemampuan dia menulis. Menulis gagasan, menulis cerita, menulis fiksi, menulis reportase, menulis buku, menulis cerpen, dan sebagainya. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan. Yang penting sekarang rangkuman utamanya adalah saya memberikan semangat, memberikan motivasi sama adik-adik semua punya kemampuan untuk menulis tadi. Nah, ini penting. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, ya mereka itulah orang-orang yang punya kemampuan luar biasa dalam hal perjuangan, mengorganisasikan masyarakat, tapi juga punya kemampuan menulis yang bagus.
orang yang terbiasa menulis yang baik, ya itu cara berpikir di otaknya juga runut, ya cara menjelaskannya juga dia simple, cara menjelaskannya juga dia enak. Ketika dia mampu menjelaskan sesuatu hal dengan cara dia menulis dan orang tuh mengerti isi konten tulisannya, ketika dia melakukan komunikasi secara verbal, secara lisan juga kemungkinan besar juga demikian. Maka dengan menulis itu kita melatih bagaimana ada sinkronisasi. Halo? Sepertinya ada gangguan ya? Gangguan ini berhenti. Iya. Keadaannya. Ini teman-temannya dimunculkan wajahnya ya. Kalau saya lihat ini cuman atapnya semua Ustaz Kamsuri. Oh, atap ya. Jadi zoom-nya Kamera juga ini macet. baru boleh. Sudah masuk ya? Sudah masuk lagi. Keadaannya. Halo Bang Adian. Ya, sebentar. Ya, siap. Kok tiba-tiba terputus ya? Bagaimana tadi? Bisa diterima ya? Mohon maaf. Siap. Jadi kalau kita melihat dari kultur menulisnya para pendiri bangsa tadi juga demikian. Enggak hanya yang laki ya, enggak. Saya tadi sebutkan beberapa. Hajah Rohana Kudus. Cobalah teman-teman, nah mulai sekarang juga menggunakan Google dengan baik ya. Teman-teman coba cari, mencoba untuk browsing atau meramban bahasa Indonesia itu beberapa tokoh-tokoh tadi. Hajah Rohana Kudus, Rangkayo Rasuna Said, gitu kan. Bahkan kalau kita agak kemarin ke bulan April misalnya, itu juga Kartini juga ya penulis juga gitu. Jadi nulis itu jadi satu keterampilan. Anda boleh jadi biologi, boleh jadi seorang ahli kimia, boleh jadi orang ahli fisika dan sebagainya, tapi punya basic nulis yang bagus, itu udah hampir pasti itu. Yang paling gampang adalah komika misalnya, peserta stand up komedi. Coba Anda perhatikan ketika mereka habis tampil, kemudian juri memberikan penilaian. Ya, beberapa penilaian pasti begitu. Cara delivery lu nggak bagus, mungkin cara nulis lu kali yang nggak bagus. Dulu saya nggak begitu mudeng, nggak begitu ngeh. Apa hubungan ketika komika itu tampil dengan menulis itu? Rupanya ketika sedang dengan mentor itu mereka harus nulis dulu materi yang mau mereka sampaikan apa. Preambulnya, pembukaannya apa. Awalnya seperti apa. Mulai tengahnya seperti apa. Nge-punch-nya seperti apa. Itu mesti ditulis dulu. Dari hasil nulis itu kemudian direkam di dalam otak mereka, meskipun tidak sama persis dengan hasil tulisannya, itu yang mereka sampaikan, yang komika sampaikan ketika mereka stand up komedi. Jadi kalau matang di kontennya, matang di konsepnya, ya mereka bisa ngomong dengan bagus gitu. Nah itu yang saya bilang bahwa kemampuan menulis itu sekarang jadi sebuah kebutuhan. Mau jadi YouTuber juga gitu. Kalau Anda tidak mengonsepnya dengan bagus, ya nggak bisa. Anda harus konsep dengan bagus. Ya. Atau misalnya menjadi banyak ya, menjadi ragam pekerjaan dalam ranah menulis itu banyak sekarang. Baik yang fiksi maupun yang jurnalistik. Jadi bedanya apa nanti saya jelasin, kita masih panjang. Misal ya kayak sinetron gitu kan. Kayak sinetron Ikatan Cinta dan sebagainya, itu yang sekarang jadi tren untuk ditonton. Itu juga dia kuat di skenarionya. Jadi sebelum dia ditampilkan secara visual di televisi, diarahkan sama produser, itu ada skenario namanya naskah sebagai panduan. Pemain itu, aktor dan aktris itu ngomong apa itu ada di naskahnya. Kalau naskahnya nggak kuat, nggak bisa dia. Nah, mungkin ada yang senang nonton, nggak apa-apa nonton itu seperti supaya kita bisa belajar. Nonton apa misalnya di MNC itu sinetron yang agak silat-silat itu ya, Kembalinya Pangeran Kian Santang. Nah, itu yang nulis skenario-nya teman saya, namanya Mas Sakti Wibowo. Iya, orang Klaten itu. Saya juga baru tahu ternyata dia dari dulu dia penulis fiksi, dan ternyata setelah ketika dulu di MNC banyak sinetron religi itu kayak
yang azab-azab itu ya, misalnya apa, istri diazab, ditolak bumi segala macam itu, dia main di situ juga. Tapi kemudian ketika ditawari dia menghasilkan kembalinya Pangeran Kian Santang, Mas Sakti Wibowo itu ikut menulis di situ. Ya, saya juga kaget kan, Sakti Wibowo ini nih, kemudian saya inbox di Facebooknya, tukeran lagi nomor ya, iya Mas itu aku, katanya. Ya keren lah dia sekarang. Itu juga visualisasinya harus dengan tulisan juga. Kalau basic tulisannya nggak ada, sama juga bohong. Sama seperti guru mungkin. Cobalah tanya sama guru-guru Anda. Kalau misalnya dia guru-guru baru, dia mesti malam itu masih harus belajar. Harus bikin konsep. Besok apa yang mau disampaikan sama dia. Gitu. Kalau dia tidak bikin konsepnya dengan matang, setidaknya nggak ada clue-cluenya apa, dia pasti akan keteteran. Ya, sama dosen juga begitu. Harusnya ya itu tadi keterampilan. Nah, keterampilan itu kalau dikembangkan dia punya manfaat yang besar. Nah, teman-teman nanti akan coba lah dengan bikin buku apa namanya yang disuruh sama sekolah, itu juga punya menghasilkan yang luar biasa. Saya ingat beberapa, karena saya usia sudah 42 ya, jauh dengan teman-teman, lebih dari sepertiga apa usia kawan-kawan semua. Dulu ada novel dan difilmkan, judulnya Eiffel I'm in Love. Nah, mungkin nanti cari tuh. Filmnya kan ada tuh, Samuel Rizal. Nah, itu kan filmnya ada, Eiffel I'm in Love. Itu yang nulis, itu anak SMA itu. Dia tulis itu, cerpen itu, novel itu, dia ketik sendiri, dia cetak sendiri. Kemudian, karena dia nggak ngerti ke penerbit, si novel Eiffel I'm in Love itu dia tawarkan ke Gramedia, langsung ke toko bukunya. Tapak Gramedia dibaca, bagus ceritanya. Langsung dibilang, diketik yang rapi aja dulu deh, nanti kita cetak yang bagus, ditaruh di situ. Nah, itu hanya jadi meledak itu di ya belasan tahun yang lalu ya, sampai kemudian difilmkan itu. Itu juga berasal dari, ya itu anak SMA, seusia sama teman-teman semua. Ya. Atau beberapa cerita novel-novel lain juga demikian. Itu yang saya maksud bahwa kemampuan menulis itu baik nanti pilihan kita artikel jurnalistik kah, reportase kah, dan sebagainya juga variannya sangat banyak sehingga akan memberikan dampak yang luar biasa buat teman-teman semua. Nah, maka tugas itu, tugas yang untuk kelas 10, bikin buku berkenaan dengan visi misi hidup, juga harus dirampungkan dengan baik. Juga untuk yang kelas 11. Ya, yang 11 kan, yang kelas 11 pas kelas 10 sudah selesai tuh tugasnya yang soal visi misi hidupnya. Meskipun nanti mungkin berubah-ubah ya nggak apa-apa. Nanti yang kelas 11 tantangannya beda lagi. Nanti, oh saya ini Pak pengen yang novel, pengen bikin kumpulan cerpen, itu yang fiksi-fiksi. Saya pengen reportase, saya orangnya hobi traveling. Hampir tiap bulan saya jalan ke sungai, ke gunung, ke lembah, kemana lagi, ke laut dan sebagainya. Sudah traveling dari perjalanan saya itu, saya bikinkan buku, bisa nggak? Bisa. Atau yang hobinya kuliner, hobinya makan, menikmati mencicipi makanan-makanan yang khas, yang eksotis dari setiap tempat yang ada di Lampung maupun di Indonesia. Hasil penjelajahan makanan dia tuliskan dalam bentuk buku, bisa nggak? Bisa. Apalagi orang hobi perjalanan misalnya, ke tempat-tempat yang bersejarah, ke candi, ke masjid, ke pura, kemana lagi? Ke gedung-gedung bertua, ke gedung-gedung bersejarah, ke perpustakaan, ke museum, itu juga bisa jadi tulisan. Nah, itu yang saya maksud bahwa ragam keterampilan kita dalam hal menulis itu akan mendatangkan banyak manfaat buat kita semua, teman-teman. Ya. Nah, kemudian sekarang apa bedanya menulis itu antara jurnalistik dan fiksi? Nah, sekarang kita sudah masuk mulai materi. Secara umum, ya, ada yang namanya karya jurnalistik. Ya. Apa karya jurnalistik itu? Yang disebut karya jurnalistik, dia berangkat dari hal yang sifatnya fakta. Fakta yang dituliskan, fakta yang dilaporkan, fakta yang digambarkan dalam bentuk video atau foto, dan dia punya nilai publik, punya nilai kemasyarakatan, layak dijadi berita, punya arti penting buat pembaca. Itulah kira-kira karya jurnalistik. Jadi dia sesuatu yang sifatnya faktual. Nah, kalau kita bicara basisnya peristiwa, kayak kemarin kan beberapa hari lalu, ada angin puting beliung di Panjang. Itu juga peristiwa.
itu juga diberitakan. Yang tugas itu juga karya jurnalistik namanya, berita. Atau yang kemarin ada 2 anak tertabrak di dekat SLB di Kemiling, dekat SMA 7, itu juga berita. Jadi karya jurnalistik yang berbentuk berita itu umumnya adalah sesuatu yang sifatnya faktual. Apa sih faktual itu? Faktual itu benar-benar terjadi, bukan sesuatu yang bohong, bukan sesuatu yang hoax, bukan sesuatu yang absurd, nggak jelas, tapi dia sesuatu yang real terjadi. Ketika pemerintah menerapkan PPKM darurat, sampai kemudian kita akhirnya bertemunya kayak begini, nggak bisa tatap muka di kelas, itu juga merupakan sesuatu fakta. Ketika Presiden memperpanjang masa PPKM darurat sampai dengan 8 Agustus, itu juga menjadi sesuatu yang sifatnya fakta. Nah, itu karya jurnalistik. Dia selalu berkaitan sama hal-hal yang sifatnya faktual. Nah, karya jurnalistik juga banyak. Ada karya jurnalistik yang dia ditulis dalam bentuk berita langsung atau hard news. Sebagian besar berita yang teman-teman baca di website, di koran, di majalah, itu lazim ditulis dalam teknik berita langsung. Bahasa Inggrisnya straight news. Kenapa disebut berita langsung? Lazimnya dia pendek, ya. Kalau cukup baca bagian judul, baca bagian awal beritanya, kita sudah bisa memaknai, memahami, bisa mengerti berita itu mau kemana arahnya. Itu disebut dengan straight news. Ada juga berita yang sifatnya lebih lembut, lebih detail, lebih terperinci, lebih deskriptif, namanya soft news atau dia sifatnya feature. Feature itu jenis tulisan yang ditulis dalam bentuk soft news, namanya. Bentuk lazimnya namanya feature. Nah, semua itu karya jurnalistik semua dia. Ya, kegiatan pelatihan kita hari ini, kegiatan ngobrol-ngobrol kita hari ini juga menjadi sebuah kegiatan jurnalistik karena dia sifatnya faktual. Siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA IT Darul Ilmi Bandar Lampung hari ini mulai mengadakan kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik. Kegiatannya diisi oleh pemimpin redaksi wartalampung.id Adian Saputra. Ya. Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung sampai dengan akhir semester dan sebagainya. Itu ragam yang bisa kita sebut dalam pelatihan-pelatihan jurnalistik dalam bentuk straight news atau berita langsung. Jadi kalau teman-teman ada yang hobi melakukan wawancara kepada orang, ada yang hobi mereportase. Mereportase itu meliput peristiwa, mewawancarai orang, senang dengan sesuatu hal yang baru, senang menemui tantangan-tantangan baru. Itu juga bisa menjadi bekerja dalam ranah jurnalistik. Apa jenis pekerjaannya? Orang yang bekerja menghasilkan karya jurnalistik lazim disebut jurnalis. Ya. Jurnalis itu ada yang bekerja langsung ke lapangan, ketemu sama orang, mewawancarai orang, meliput peristiwa, mengambil gambar, mengambil video, melakukan foto dan sebagainya. Itu namanya wartawan, terjemahan bebas dari reporter. Jadi ada reporter televisi, ada reporter radio, ada reporter media online, ada reporter majalah, ada reporter surat kabar dan sebagainya. Jadi mereka yang berhubungan langsung sama narasumber, langsung berhubungan sama peristiwa itu namanya reporter. Ya. Itu ragam-ragam jenis pekerjaannya. Ya. Tapi ya sekarang banyak jenisnya gitu. Tidak hanya di situ saja. Orang bisa saja memulainya dari karir dia sebagai reporter, tapi kemudian dia bisa menanjak naik, punya prestasi sehingga dia punya acara sendiri misalnya. Ya, saya pengen cerita soal Najwa Shihab. Najwa Shihab yang punya acara Mata Najwa, itu kan pintar dia. Orang hebat lah. Wartawan yang luar biasa, Najwa Shihab itu. Ya. Tapi apakah Najwa Shihab itu lulusan dari Fakultas Komunikasi atau lulusan dari Fakultas Publisistik namanya? Bukan. Najwa tidak belajar secara formal cara menjadi reporter, cara menjadi news anchor, nggak pernah. Ya, karena Najwa Shihab itu lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi ketika dia sudah mau selesai, dia magang, dapat tempat magangnya di Metro TV.
Metro TV itu yang satu grup sama korannya namanya Media Indonesia. Kalau koran daerahnya namanya Lampung Pos, dia satu holding, satu grup. Nah, Najwa magang di Metro TV. Ya, tapi karena di Metro TV semua harus menjadi reporter, magang menjadi reporter, magang jadi wartawan, magang megang kamera, magang megang mikrofon, magang langsung ke lapangan, Najwa akhirnya ketemu dengan sesuatu bidang yang baru, yang tidak pernah dia pelajari selama ini di kampusnya. Tapi karena dia dapatkan sesuatu yang sesuai sama jiwa dia selama ini, akhirnya dia keterusan. Setelah magang, setelah dia selesai kuliah, dia malah bekerja, tidak menjadi pengacara, tidak menjadi PNS di bidang kejaksaan atau kehakiman, atau di ombudsman dan sebagainya, tapi Najwa malah jadi reporter televisi di Metro TV. Karirnya kemudian melesat, sampai kemudian dia punya acara sendiri di Metro TV, namanya Mata Najwa. Beberapa tahun lalu akhirnya dia pindah, tidak lagi di Metro, akhirnya dibawa ke Trans 7. Jadi ragam pekerjaannya banyak. Kalau orang sudah terbiasa di lapangan, ketika dia menjadi mungkin ada namanya presenter, ada namanya news anchor dan sebagainya. Atau sekarang kalau olahraga namanya sportcaster. Nah, sering itu di Olimpiade kemarin kan lagi ada di Indosiar misalnya pertandingan antara Anthony Sinisuka Ginting sama Chen Long. Si Rendra Wijono yang presenter di Indosiar itu semuanya kan sportcaster. Maksudnya penyampai berita, penyampai acara di bidang olahraga. Jadi itu ragamnya banyak. Ada juga namanya Aiman Wicaksono yang ada di Kompas TV. Dia punya acara sendiri di Kompas TV namanya Aiman. Nggak kalah sama Najwa Shihab misalnya. Atau dulu di Kompas juga pemretnya Rosiana Silalahi. Itu juga punya acara tersendiri. Jadi itulah ragam-ragam jurnalistik dia sifatnya. Nah, tapi ada juga mereka yang hobi nulis, tapi nggak begitu senang dengan kegiatan sifatnya jurnalistik. Ya, nggak suka meliput, nggak begitu senang ketemu sama orang lakukan wawancara, tapi mereka punya kemampuan menulis yang bagus. Nah, pilihannya apa? Menulis fiksi. Tadi yang saya bilang, yang penulis Evel I'm in Love, terus Dear Nathan gitu kan, itu fiksi semua. Ya, atau yang senang dengan Andrea Hirata, atau yang sudah cukup lama tapi sekarang masih punya penggemar yang banyak kayak Terelie, itu kan fiksi-fiksi semua. Kalau fiksi, dia bukan bagian dari karya jurnalistik. Kenapa dia fiksi? Kalau karya jurnalistik, dia nggak boleh dia ada unsur mengarang, unsur tambah-tambahan itu nggak boleh, karena dia sekedar melaporkan saja. Tapi kalau dia teman-teman pilihannya pada menulis fiksi, fiksi itu banyak ragamnya. Cerpen itu fiksi. Cerita bersambung, cerbung, itu fiksi. Novel, itu fiksi. Apalagi puisi, itu fiksi. Skenario film, itu fiksi. Jadi fiksi ya, bukan fiktif. Kalau fiktif, bohongan dia. Kalau fiksi itu dalam kerangka bayangan kita. Kita bikin seolah-olah film itu jadi, namanya fiksi. Kalau nggak ada cerita seperti fiksi, ya nggak bisa kita. Itu juga bisa teman-teman semua. Nah, untuk yang kelas 11 itu bisa jadi. Mungkin ada yang hobinya tiap hari nulis puisi gitu kan. Habis subuh nulis puisi, habis baca Quran nulis puisi, habis sholat duha nulis puisi, menjelang zuhur nulis puisi, nggak apa-apa. Dikumpulin gitu kan, punya tema-tema yang tersendiri. Selama PPKM darurat bikin puisi, apalagi puisi-puisinya yang bagus gitu kan. Itu juga fiksi dia, boleh menulis puisi. Atau menulis novel misalnya, itu juga boleh. Yang penting sekarang gini, kawan-kawan, teman-teman semua, sebelum kita melangkah pada hal yang sifatnya nyata menulis itu tadi, ya teman-teman, yang utama betul itu punya kultur membaca dulu yang kuat. Kalau nggak punya kultur kebiasaan membaca yang kuat, susah. Mau nulis fiksi novel, tapi nggak pernah baca novel yang ada. Ya nggak punya referensi, nggak punya tolok ukur, nggak punya pandangan. Kayak mana kita mau bikin novel, orang kita juga nggak suka baca. Maka kalau ada penulis hebat, tapi dia nggak suka membaca itu, nggak mungkin, ya nggak bisa. Ya mustahil gitu. Sama seperti kan teman-teman,
saya pengen jadi penulis tapi saya nggak suka baca, gimana ya? Nggak bakal bisa. Ya. Karena kan gini loh, orang nulis itu kan nulis, ngetik gitu kan. Apa yang diketik itu kan dari kepala dia, bukan dari dengkul, bukan dari siku, kan dari kepala, dari otak gitu. Otaknya kan mesti diisi. Otaknya mesti diisi oleh nutrisi, gizi, pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Dari membaca, dari ngobrol sama orang, dari dengerin ceramah orang, dari dengerin diskusi sama orang, dari hasil membaca, dari hasil semua itu masuk ke kepala kita, rep sini semua. Sekarang kita mau tumpahin dalam bentuk tulisan. Kita tinggal mengelaborasinya aja lagi. Tapi kalau nggak pernah ngobrol, pendiam, di rumah aja, nggak pernah medsos nggak tahu, media massa nggak tahu, isi dunia ini nggak tahu pokoknya dia. Pokoknya dia nggak tahu sama sekali. Yang dia tahu cuma sekolah itu aja, ya nggak bisa. Dia harus punya asupan gitu. Ya, nah itu pilihan-pilihannya buat teman-teman seperti itu. Nanti kalau soal teknis kan kita bisa di pertemuan berikutnya. Yang penting teman-teman itu dulu jadi bahwa ini penting gitu kan. Justru kegiatan-kegiatan ekstra kayak gini ya mesti didukung sama teman-teman semua. Orang tua juga mesti dikasih tahu. Tadi ada yang saya lihat ada yang pamit katanya mau dipakai mamanya, ada tadi di chat room gitu. Kemudian nih ya harus dipersiapkan gitu. Penting mah besok ada ekskul jurnalistik itu, ada penulis saya harus ikut, harus data ini cek dulu kuotanya ada apa enggak gitu ya, supaya teman-teman ini sama pentingnya saya dengan kegiatan-kegiatan di intrakurikuler juga demikian. Karena kan kalau nggak bikin itu nanti bisa terkendala juga. Kalau teman-teman nggak bikin karya buat yang kelas 10 visi misi, itu kan terkendala juga kan buat yang kelas 11, namanya syarat. Kalau nggak terpenuhi seperti apa? Nah, maksud saya dengan adanya kita ngobrol seperti ini, tiap pekan ketemu, ngobrol, diskusi, tanya jawab, evaluasi, ya teman-teman juga mesti serius gitu kan. Jadi nggak boleh sekadar gugur kewajiban. Nah, jadi kalau cuma gugur kewajiban ya gitu-gitu aja dia. Yang penting selesai. Soal hasilnya kayak mana, gua nggak peduli gitu. Nah, itu nggak boleh. Harus mulai dibiasakan dari sekarang kita bekerja, mengerjakan segala sesuatu hal apapun itu dengan maksimal. Jadi nggak boleh hanya sekedar gugur kewajiban. Sayang, kita udah ketemu tiap minggu, tapi kemudian teman-teman sekadarnya aja ya nggak akan banyak manfaatnya gitu. Tapi akan lebih banyak manfaat kalau hari ini ketemu. Nah, misalnya ya, teman-teman bikin jurnal sendiri, bikin tulisan sendiri. Nanti kalau yang bagus dikumpulkan sama Mbak Milanya, Ustazah Milanya, nanti kirim ke saya kalau ada yang bisa. Dimulai dari sekarang. Saya tadi bilang kita membangun habit, membangun kultur. Nah, sekarang mau dibangun dari sekarang. Hasil kita ngobrol-ngobrol hari ini, teman-teman bikin reportasenya, bikin rangkuman, bikin resumenya, gitu. Sehingga ada hasilnya, gitu. Nanti bikin, saya kasih gambaran misalnya minimal 200 kata. Ya, 200 kata teman-teman bikin apa dari sini. Nanti soal evaluasi kayak mana kita lihat minggu depan. Ini kayak mana cara nulisnya? Nanti itu yang penting teman-teman resume aja dulu. Dengerin apa yang tadi sudah saya sampaikan, poin-poinnya apa saja, nanti mulai belajar kita melakukan resume. Sama kayak kita ngisi catatan harian sesungguhnya. Dulu mungkin ya remaja seusia saya waktu itu ya punya catatan harian, punya buku diari gitu. Tapi sekarang relatif nggak ada lagi yang punya seperti itu. Ada tapi sedikit. Sekarang semua orang sudah memindahkan kemana? Ke media sosial. Ke Facebook, Instagram, maka isi media sosial Anda, teman-teman semua itu dengan ya hasil kayak begini gitu. Ya boleh TikTokan gitu, pakai Reels atau apa boleh. Cuma dia supaya media sosial itu punya manfaat, kita isi juga dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi Anda screenshot nih, set, kemudian di Instagram ditulis aja. Kayak kita ngisi catatan harian lah, nggak usah pusing-pusing kayak mana cara nulisnya, pendahuluannya kayak mana, nggak usah. Simple aja. Guys, hari ini saya, atau pakai gua lu juga nggak boleh, atau pakai anak antum, terserah lah. Guys, hari ini saya pagi tadi ngikutin kelas jurnalistik. Ya, titik. Gue baru tahu ternyata jurnalistik itu kayak begitu. Berarti yang selama ini gue baca yang hoak-hoak itu bukan berarti jurnalistik ya.
tadi pematerinya Adian Saputra bilang kayak begini, nggak apa-apa. Jadi seolah-olah kita ngomong lisan, langsung jadi tulisan. Boleh, nggak apa-apa. Namanya komunikasi itu apa coba? Pesan itu sampai. Maka pesan harus dibikin sesimpel mungkin. Ya karena itu media sosial, boleh. Nah tapi kalau misalnya tulisan Anda itu pengen dimuat di media massa, tentu media massa punya patokan tersendiri, punya syarat-syarat tertentu, yang mungkin secara bahasa nggak kayak begitu dia. Tapi kalau untuk mengisi media sosial Anda di Instagram, di Facebook, di WA, ya terserah aja. Yang penting pesan itu dia sampai. Maka tadi untuk membangun kultur yang saya bilang dari awal tadi, mulai dari sekarang, sebelum menulis yang berat-berat yang ditugaskan guru Anda, kepala sekolah Anda untuk baik kelas 10 maupun kelas 11, mulai aja dulu kayak tadi. Ya, jadi apa yang kan saya udah ngomong hampir sejam nih, ya dirangkum aja, bikin resume sendiri. Bahasanya terserah kita. Kan sering juga di sekolahan disuruh tugas meresume, merangkum, sama aja. Kalau misalnya ditanya kayak mana cara nulisnya, gampang. Kan semua waktu SD belajar nulis SPOK, ya itu aja dipakai. Subjek, predikat, objek, keterangan, udah. Ngapain pusing-pusing? Bahasa kita sehari bahasa Indonesia, ya pakai aja itu. Subjek, predikat, objek, keterangan, selesai. Ya. Hari ini Adian Saputra menjelaskan tentang makna menulis, titik. Nah, kalau saya sebut titik, perhatikan. Saya akan selalu mengajarkan teman-teman semua, menulis itu pendek-pendek kalimatnya. Ya. Buku boleh tebel, makalah boleh panjang. Tapi kalau kita bikin kalimat pendek-pendek dia, nah, supaya ada gambaran, pendek itu berapa? 8-14 kata, cukup. Bikin sekalimat namanya, pakai kata 8-14. Hari ini SMA IT Darul Ilmi mengadakan kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik, titik. Ya, sewaktu membuka acara, kepala sekolah mengatakan begini, titik. Ya. Ia berharap kelas 10 mampu menyelesaikan tugas menulisnya dengan baik, titik. Sekolah menghadirkan pembicara Adian Saputra yang memimpin wartalampung.id, titik. Kan pendek-pendek dia. Nanti boleh panjang ceritanya. Mau sampai 2 lembar, 3 lembar, terserah Anda. Boleh aja. Tapi cara nulisnya pendek-pendek. Kenapa nulisnya pendek-pendek kalimatnya? Supaya orang lebih bisa ngerti. Ya, kalau kita nulisnya panjang-panjang itu kayak mana sih cara ngukurnya? Baca kalimat, kita udah tersengal-sengal, napas habis, kayak orang kena COVID, tapi kalimat belum selesai. Itu berarti apa? Itu berarti kalimat kita kepanjangan. Supaya orang nggak kesel kayak mana? Bikin kalimatnya pendek-pendek. Berapa pendek sih? 8-14 kata. Udah selesai. Jadi nggak usah pusing-pusing. Makanya jurnalistik itu dia terapan. Semakin Anda menerapkan, semakin terampil. Tapi kalau cuma sekedar jadi pengetahuan aja, kan nggak pernah dipraktekin, ya nggak bisa. Maka dari sekarang saya mengajarkan sama ngajak teman-teman semua isi media sosial itu. Nah hari ini sudah dapat gambaran. Apa yang sudah saya sampaikan, ya teman-teman silakan gitu. Nanti bisa yang di Instagram bisa tag ke Instagram saya, boleh. Instagram saya Adian Saputra 27. Ya, itu juga bisa. Jadi kalau Anda pas nulis itu, screenshot, kasih fotonya, terus Anda tulis, Anda boleh tandai saya. Nanti saya lebih enak kalau di situ ngoreksinya. Wah, untuk sebagai sebuah konten media sosial, oke nih, sip gitu. Yang penting kan informasinya nyampe. Ya kalau mau bentuk berita juga boleh, berita-berita singkat. Ya 5W1H gampang. Apa acaranya namanya, siapa yang ada di acara itu, kenapa acara itu ada, apa latar belakangnya, siapa yang mengadakan, kapan, di mana, udah gampang. Itu. Nah, udah jam berapa Mila? Saya kalau ngobrol ini suka lupa, bisa sampai maghrib ini. Sekarang jam. Masih ada 27 menit lagi, Bang. Ya. Nah, itu sebagai pengantar awal ya, nggak saya habisin di sini, nanti supaya teman-teman kita di pertemuan. Nanti saya coba nanti pertemuan kedua seperti apa, pertemuan ketiga seperti apa. Tapi ya teman-teman akan saya kasih tugas juga, supaya nyambung tugasnya itu sesuai sama yang diinstruksikan sekolah. Misalnya yang kelas 10 nih, di pertemuan kita yang kedua, ketiga, udah ada belum yang punya idenya? Aduh, saya susah loh Kak, ini ide visi misi saya. Nah, kita bantu nanti kayak mana gitu kan cara mengisinya. Atau yang kelas 11 sudah harus bisa memetakan tuh. Di pertemuan kedua atau ketiga harus sudah bisa memetakan. Sudah bisa punya saya nulis reportase aja. Saya nulis soal kuliner aja. Saya nulis soal traveling aja. Saya nulis soal makanan. Saya nulis soal budaya. Terserah.
Atau saya bikin kumpulan puisi, Kak? Boleh. Saya bikin kumpulan cerpen? Boleh. Saya bikin kumpulan cerita anak? Boleh. Saya bikin novel sekaligus 400 halaman? Silakan. Saya bikin skenario film? Boleh. Saya bikin skenario film yang itu azab-azab itu, nggak apa-apa misalnya, bikin. Azab, berita pelajar tak pernah bikin PR misalnya. Apa peti jenazahnya menyempit atau terbakar, nggak apa-apa, namanya fiksi, boleh-boleh aja bikin cerita-cerita kayak gitu. Kita nggak tahu karya itu tuh kayak mana ujungnya. Yang bikin Eva Lemina itu juga nggak tahu, begitu dia kasih itu meledak. Meledak itu artinya bukan meledak kayak bom ya, disukai orang, diterbitkan penerbit mayor label yang harus utama, sehingga dia bisa besar. Yang dia Nathan kan juga orang Lampung, mahasiswa Fakultas Pertanian Unila, Erisca itu. Nah, itu saya bilang bahwa kita nggak tahu karya kita itu seperti apa. Karena memang kalau lisan kayak gini kan terbatas nih, cuma berapa yang dengar. Tapi kalau teman-teman nuliskan itu, taruh di media sosialnya, yang mengetahui peristiwa itu bisa membacanya kan lebih banyak. Daya sebarnya, itu seperti sekarang, daya viralnya itu jauh lebih luas. Tapi kalau kita hanya kemampuan lisan, nggak bisa begitu banyak. Tapi kalau kita punya kemampuan nulisnya bagus, ya semua orang juga bisa baca gitu. Ya kan, meskipun sekarang Bung Karno sudah nggak ada, Bung Hatta sudah nggak ada, kita bisa baca buku-bukunya gitu. Ya, Sahrir, Buya Hamka, siapa lagi, dan sebagainya, Muhammad Natsir dan sebagainya. Itu dulu mungkin Mila yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Boleh. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ibarat kita itu bawa kantong kosong ya. Tiba-tiba sekarang udah hampir penuh gitu ya. Dan tentunya saya yakin teman-teman di sini sudah banyak pertanyaan yang disiapkan ya. Tentang banyak hal, boleh tentang tadi cerita visi misinya ataupun cerita di karya yang akan dibuat di kelas 11 gitu. Kami persilahkan kepada Ananda semua dari kelas 10 dan kelas 11 yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau mengaktifkan audionya. Kita masih ada 24 menit kebersamaannya. Ada teman-teman? Berapa jumlah peserta hari ini, Mil? 32. 30 orang pasnya. Kelas 10, kelas 11 ya? 15. Pada malu-malu sepertinya ini. Ya, kalau malu-malu nggak bisa. Harus, teman-teman mau jadi penulis fiksi juga, meskipun nggak butuh wawancara, tetap butuh riset juga, ya. Mau nulis fiksi soal apa gitu. Kalau fiksinya nggak masuk akal juga kan diketawain orang dia. Jadi kan memang harus terbuka gitu supaya jangan takut salah juga gitu. Ya, nggak boleh takut salah. Kalau kita takut salah ya kita nggak bakal bisa maju ya. Kerjain aja. Nggak ada. Dan itu juga bukan sebuah kesalahan, bukan. Namanya percobaan itu ya nggak ada salah. Memang itu memang harus semestinya kita kerjakan gitu. Ayo. Silakan teman-teman. Boleh di chat, kalau malu ditulis pertanyaannya boleh. Ya, di chat room boleh. Itu mana tuh? Siapa kemarin? Yang waktu MPLS nanya Mutmainah sama Bramantio ya? Siapa? Ada lagi. Iya, Bramantio. Udah menulis mungkin ya? Bramantio kan namanya. Ayo yang nanya dikasih hadiah nih sama Mila. Jangan sama saya kasih hadiahnya. Dapat tambahan kuota lah 10.000, 15.000. Boleh nanti disampaikan ke
kepala sekolahnya. Iya, biar semangat adik-adiknya. Ada teman-teman? Belum panas ya. Lutfia mau Nggak apa-apa, bertanya kalau belum juga? ada, nggak apa-apa. Ada. Atau mau curhat terkait dengan apa sih perkembangannya bukunya? Saya bingung Kak Adian gitu. Buku apa yang harus saya tulis juga boleh dipersilakan karena ini bagian dari tempat curhat teman-teman di dunia kepenulisan ya. Iya, ini kan kan minta jadi mentor kawan-kawan, jadi semua lah, apa aja. Ada yang mau bikin cerita cinta juga nggak apa-apa, misalkan. Gitu. Judulnya Kegagalan Cinta misalnya, boleh. Hati yang patah gitu kan, boleh. Terserah aja. Ada? Afina, ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau boleh bertanya bagaimana cara menentukan judul yang bagus? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana cara menentukan judul yang bagus? Bang Adian, boleh silakan. Ya, bagus. Ya, judul itu sebagian besar orang judul atau cover itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap karya. Nah, tapi judul yang baik itu memang mewakili dari cerita yang kita bikin, baik bikin buku, bikin artikel, bikin puisi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang judul yang baik itu ketemu ketika kita sudah ketemu ininya loh. Tadi siapa namanya? Mila yang nanya? Afina. Afina ya. Kalau kita sudah ketemu namanya angle. Angle itu sudut pandang. Misal kita mau memfoto satu bangunan gedung. Kita dapat dulu angle-nya. Dari mana mesti saya ambil nih? Sejajarkah? Agak dari samping? Agak dari depan? Atau bagian sudut tertentu yang mewakili dari keseluruhan gedung itu? Kurang lebih begitu kalau kita abstraksikan dalam bentuk fotografi misalnya. Nah, yang penting dapat angle-nya dulu. Angle-nya bagian mana yang menurut kita paling kuat, paling penting, paling menarik ya. Paling menarik lah kira-kira judul itu. Nah, misal, coba Afina cerita dulu. Ini Afina dalam konteksnya judul apa? Kamu sudah kebayang mau bikin apa, Afina? Cerpenkah, novelkah, atau apa? Coba kalau boleh cerita dikit. Boleh, silakan, Kakak Afina. Afin. Atau mau bikin skenario film? Oke, misalnya gini, fiksi ya, misalnya Negeri Lima Menara misalnya, punyanya Afu Adi, novel Afu Adi yang kemudian jadi judul film juga. Itu kan dia mendapatkan angle dulu. Sudut pandangnya apa nih yang mau saya tulis nih? Ketika sudut pandangnya udah ketemu, titik clue-nya itu udah ketemu, biasanya juga judul itu langsung keluar begitu. Ya, dapat dia. Sehingga antara judul kemudian dengan keseluruhan naskah buku, naskah artikel, naskah tulisan yang kita bikin itu dia ada keselarasan. Jangan sampai kemudian kita tergantung pada judul yang bagus tapi kita nggak mikirin kontennya. Itu yang kata orang sekarang tuh kalau di internet tuh namanya berita-berita yang clickbait, jebakan klik dia. Judulnya heboh, tapi begitu diklik beritanya biasa-biasa aja. Nah, kita nggak boleh yang kayak begitu. Setidaknya judul yang bagus itu yang bisa mewarnai, menjadikan orang itu punya gambaran bahwa terhadap karya yang kita tulis. Ya, judul itu juga gini loh, menarik orang. Menarik itu dalam artian orang tuh ketika kita baca itu menjadi sesuatu yang oh ya juga ya gitu. Wah, keren nih gitu. Nah, jadi ada respon orang itu bisa muncul. Biasanya respon orang muncul itu akan
hadir ketika kita menawarkan satu judul tertentu, orang tuh kemudian merespon dengan baik. Ya mungkin awalnya juga judul sinetronnya Mas Sakti Wibowo itu bukan Kembalinya Pangeran Kian Santang, tapi begitu dia kasih judul, saya kasih judul skenario saya Kembalinya Pangeran Kian Santang, orang akan tertarik gitu. Tapi kalau misalnya judulnya Sejarah Kian Santang, kan nggak menarik dia, kayak buku sejarah dia. Tapi kalau misalnya Kembalinya Pangeran Kian Santang, kembalinya, emang dia kapan datang gitu kan? Nah karena judul kayak begitu, orang akhirnya tertarik untuk bisa ikutin dia. Nah itu juga judul. Tapi kan judul itu dia merefleksikan, mewakili, mencerminkan keseluruhan naskah, keseluruhan film, keseluruhan isi buku yang memang sedang kita nikmati, sedang orang baca, sedang orang dengar, sedang orang lihat. Gitu. Itu soal judul. Dan memang butuh banyak pengalaman ya. Mungkin butuh 1-2 kali kita berlatih sehingga kita bisa menghasilkan judul dengan sesuatu yang bagus ya. Memantik orang lah judul yang bagus itu. Ketika kita bicara soal itu, kemudian orang merasa dia senang nih judulnya. Maka ada baiknya juga nanti ketika teman-teman sudah sering menulis itu, ketika pengen nulis buku, nanti untuk yang kelas 10 dan kelas 11, disurvei aja. Begitu udah selesai, tapi kita sudah punya gambaran nih judulnya. Kita bisa bikin survei kecil-kecilan, bikin 1-2 teman-teman semua di WhatsApp grup misalnya di kelas. Saya punya ide ini, bukunya sih udah jadi, tapi judulnya saya belum ketemu. Nah, di antara 3 judul ini, mana yang menurut teman-teman paling menarik misalnya. Nah, dari hasil mayoritas pilihan itu juga bisa dijadikan sebuah judul. Gitu. Tahun 2012, beberapa tahun yang lalu, ketika saya mengumpulkan semua tulisan-tulisan saya soal kepenulisan di blog Kompasiana, itu saya bikin buku. Saya kumpulin. Nah, tapi saya sudah punya judul yang bagus. Ya, satu, tapi saya nggak begitu yakin. Maka saya survei, dulu masih pakai BlackBerry Messenger ya. Saya punya ada berapa ratus kawan tuh, kemudian saya bikin. Kalau saya punya buku, temanya kayak begini, saya punya 2 judul. Mana yang lebih teman-teman pilih? Pertama, teknik menembus media massa, atau kedua, menulis dengan telinga. Nah, hampir 99% menulis yang kedua, menulis dengan telinga. Karena itu menjadi unik dia. Kayak mana nulis dengan orang di mana-mana nulis juga pakai tangan, baru ada orang nulis pakai kuping. Apakah pena pensilnya ditaruh di kuping kemudian orang jadi itu bagus. Itu namanya judul yang menarik dia, kayak gitu-gitu. Nah, itu ya butuh proses. Maka teman-teman yang penting dapat dulu clue-nya, dapat dulu angle-nya tadi itu apa, udah tulis aja. Nanti soal kemudian judul itu berubah ketika kita melakukan proses editing atau proses penyuntingan itu lain soal misalnya. Misalnya misi hidupku menjadi budayawan misalnya, itu juga bisa, atau apalah gitu kan, atau judul novel misalnya. Ya kalau bagusnya juga kalau teman-teman yang memang hobi bikin cerita-cerita yang tadi itu yang kayak apa azab-azab gitu kan, terus atau apa gitu, itu kan memancing imajinasi, itu bagus juga itu, memancing imajinasi. Azab buat siswa yang tidak mengerjakan PR gitu, itu juga bisa. Atau misalnya kuburan sempit buat guru yang pelit nilai gitu, itu juga bisa. Kan orang hanya banyak baca dia gitu. Dari hasil itu aja. Memang kita nggak bisa menilai dari judul. Kata Tukul kan gitu kan, don't judge book by cover kan. Tapi kalau misalnya judulnya udah menarik, covernya udah menarik, apa nggak ada salahnya gitu. Kontennya kuat, judulnya juga kuat gitu. Itu juga ya butuh proses gitu. Itu mah kenapa misalnya di judul film itu pasti dipikirinnya lama sama produsernya, sama sutradaranya gitu. Apa film-film yang bagus sekarang ini gitu. Nah, sehingga kita punya gambaran kayak Negeri 5 Menara atau yang lain-lainnya gitu kan. Itu juga pasti dipikirin cukup lama untuk judul. Tapi mereka sudah punya gambaran dulu di awalnya, baru kemudian supaya menegaskan lagi, supaya tambah yakin, surveilah kecil-kecilan. Kira-kira dari beberapa judul ini mana yang paling menarik buat kita jadikan judul, baik itu di artikel, di cerita pendek kita, maupun juga di novel. Itu ya jawabannya. Ya, Kak Afina,
sudah terjawab ya. Dan yang paling penting nulis aja dulu. Bisa jadi kan Bang Adian, siswa Darul Ilmi naskahnya diterima produser Indosiar. Iya, bisa jadi itu. Kita nggak nutup kemungkinan gitu kan. Jadi viral sekolah kita. 2000 peserta didik baru ditolak sama Darul Ilmi. Kenapa? Ya Darul Ilmi udah bergengsi cuy katanya gitu. Ya, boleh satu lagi, ada yang bertanya dari Ihwan. Ada dari chat room ini Bang. Mas Adian, kalau misalkan kita ingin jadi wartawan itu sebenarnya bagusnya kuliah di bidang jurnalistik ya? Oh. Dari Bramantio. Wah, Bram ini pertanyaan dari MPLS udah berat-berat ya. Ya bagus ya, bagus. Ini agak unik Bram ini. Istilahnya apa? Ketika Bram ini kelas berapa? Kelas 11 ya Bram ini ya, Mila? Iya, betul. Ya, buat saya Bram ini unik ya. Dalam artian unik itu dalam artian istimewa lah. Ya kamu jangan ini juga, jangan sok kegeeran gitu. Tapi istilahnya cara mikir dia ini agak jauh melampaui, nggak apa-apa gitu. Jadi orang yang biasa istilah anak sekarang masih dia berleha-leha, masih main-main, Bram ini udah seriusan gitu mikirnya. Tapi ya bagus gitu. Ya, dia aja masih apa namanya? Kemarin juga di MPLS kan aktif ya. Jadi jurnalis nggak mesti dia berbasis kuliahnya di komunikasi, enggak. Itu bahkan kalau misalnya surveinya ke situ, itu jarang banget. Gitu. Kayak di jurusan Mila itu kan di KPI kan, ya? Ya betul. Jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. UIN, fakultasnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kurang apa coba nama komunikasinya? Udah prodinya Komunikasi dan Penyiaran Islam, fakultasnya ada komunikasi juga, UIN. Tapi jadi guru TK. Ya, yang persentasenya dia memang bekerja dalam ranah jurnalistik atau katakanlah dia nulis lah, itu nggak nyampe 1% mungkin. Ya ada yang ya jadi guru, ada yang nggak apa-apa. Ini juga bukan sebuah kesalahan karena kita kuliah itu cenderung sebetulnya lebih pada mengasah intelektualitas kita, mengasah cara pandang dan cara berpikir kita. Jadi Bram nggak mesti, ya Najwa Shihab bukan lulusan FISIP, dia hukum. Tapi karena dia menguasai hukum, ketika dia punya acara, ketika dia wawancara sama orang, itu berguna gitu. Jadi seorang wartawan juga boleh, dan hampir semua media massa tidak pernah tuh mencantumkan, misalnya Kompas menerima wartawan dengan syarat 1, lulusan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nggak pernah. Ya, dia pokoknya lulusan S1 gitu. Karena ketika si jurnalis, si reporter itu ke lapangan, kan lapangan itu luas, Bram. Ketemu hal sifatnya kriminal. Kriminal itu juga banyak. Ada yang pidana, ada yang perdata, ada yang soal waris. Orang berbunuhan juga beda-beda itu, Bram. Berbunuhan karena mencuri, bunuh karena warisan, bunuh karena perdata, bunuh karena utang piutang. Jadi kalau wartawannya fakultas hukum, dia ngerti dia. Kenapa? Dari mulai ketika dia kuliah, dia belajar basic-basicnya, dasar-dasarnya. Ketika dia menanyakan itu sama Kapolseknya, sama Kabid Humasnya, dia sudah punya gambaran yang bagus. Atau yang nanya lulusan sosiologi misalnya, dia sudah belajar tentang sosiologi kemasyarakatan, psikologis kemasyarakatan, antropologinya, itu semua membentuk karakter dan membentuk cara pikir. Jadi nggak mesti ya kalau IPB kalau di majalah Tempo yang terkenal itu sendiri juga banyak yang lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor. Saking banyaknya wartawan itu dari IPB, banyak diplesetkan IPB itu, Institut Publisistik Bogor. Publisistik itu berkaitan sama tulis-menulis ya, kewartawanan. Karni Ilyas yang punya acara TV One itu Indonesia Lawyers Club itu juga hukum UI. Jarang yang malah Najwa juga demikian. Dan itu semua berguna ketika dia jadi jurnalis, dia berguna gitu. Lulusan pertanian juga begitu. Begitu lulusan pertanian, dia belajar pertanian, tanah dan sebagainya. Ketika dia ketemu musim kemarau, wartawannya suruh nulis soal pertanian, dia ngerti gitu kan. Karena basicnya sudah ada gitu. Jadi nggak masalah memang, dan semua media massa rata-rata kalau dia nerima reporter, nerima wartawan, nggak pernah tuh ditulisin
harus lulusan komunikasi dan penyiaran Islam misalnya, harus lulusan komunikasi UI, enggak. Dia pasti sarjana fresh graduate misalnya, pasti begitu. Tapi kalau kita punya kemampuan basicnya komunikasi juga ya lebih bagus, nggak ada masalah gitu kan. Cuma kan kalau kita di yang sifatnya kayak hukum, ekonomi, seperti saya di ekonomi, kan kita udah belajar basic manajemen, basic akuntansi, basic ekonomi pembangunan. Ketika narasumber kita bicara soal inflasi, ketika bicara soal UMKM, ketika bicara soal pinjaman online, kita udah ngerti kenapa? Karena waktu kuliah kita emang udah belajar itu gitu. Jadi nggak mesti terserah aja nama bagus tuh dari sekarang mulai dipikirin nanti gua habis lulus ini mau kemana nih kuliahnya, sesuai sama kebisaan kita. Seperti saya sudah sampaikan ketika MPLS kan, sesuai sama nurani kita, sesuai sama kemampuan terbesar kita. Ini juga buat teman-teman semua tolong diperhatikan. Jadi ketika kita memilih nanti ketika kita kuliah ya udah sesuai dari sekarang, jangan memaksakan ikut ikut orang tua boleh pandangan, tapi kita juga punya konsep gitu. Misalnya saya senang dengan dunia politik, misalnya saya suka kajian-kajian politik, saya kepengen jadi jadi birokrat, jadi seorang bekerja di kedutaan besar dan sebagainya. Udah saya pilih hubungan internasional gitu. Jadi kita sudah punya pilihan-pilihan yang memang secara konsep kita tahu sesuai sama kebisaan kita, talenta kita, hobi kita, dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan ekonomi orang tua tentu saja, atau misalnya dengan banyak beasiswa seperti sekarang, nggak apa-apa. Gitu. Ya itu Bram ya. Makasih pertanyaannya. Jadi penting banget kita mengetahui minat, bakat, dan talenta setiap diri ya untuk ke depan. Minggu depan lah saya coba ini elaborasi lebih banyak gitu Mila. Ya. Sudah di 5 menit terakhir. Jika ada yang bertanya, boleh satu lagi dari teman-teman. Kak Rahma, mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari kelas 10, Kak Nur Rahma, ada yang mau ditanyakan enggak? Ayo. Cukup? Kelas 10 berapa kelas ini Mila? Satu kelas, Bang Adian. Ada rombongan belajar berapa orang mereka? Kelas 10 berapa orang? Ada 15 orang kalau tidak salah. 15 orang. Kelasnya Bram ini berapa orang? Kelas 11 berapa orang? Kelas 11 25 siswa, Bang Adian. Cukup banyak. Banyak ya? 25 siswa. Yang saya waktu itu ke sana udah pada lulus kali ya Mila? Ada satu lagi angkatan terakhir di angkatan 3 Bang Adian. Masih awal-awal. Itu bacain Mila di chat room. Ya dari Syahid. Oke. Dibacain ada pertanyaan di chat. Bagaimana biar bisa mengangkat pengalaman pribadi jadi cerita yang menarik walaupun pengalaman hidup kita tuh biasa-biasa aja dan nggak unik. Itu. Unik pertanyaannya Bang Adian. Siapa namanya? Yang nanya tadi? Namanya Syahid Amanullah. Ya, Syahid ya. Syahid berarti punya bakat, punya talenta jadi penulis fiksi. Nah, jadi kalau kisah hidupnya biasa-biasa aja, ya nggak usah ditulis gitu. Siapa yang mau baca gitu kan? Lempeng aja kayak air, nggak ada riak-riaknya gitu kan, nggak ada perjuangannya ya orang males bacanya dia. Kecuali kita tokoh gitu kan, kita misalnya Pak Presiden bikin biografi, aku anak petani atau misalnya aku anak tukang kayu, orang baca. Kenapa? Nama membuat berita, name make news. Gitu. Nah tapi kalau misalnya kita nggak mau tetap terhadap satu kisah tertentu, ya jangan kisahnya Syahid. Kamu cari pengalaman orang yang tragis misalnya. Ya, orang yang maaf misalnya dari kecil sudah ditinggalkan 2 orang tuanya. Terus dia bekerja keras di pasar jualan apa? Dia sekolah juga, hidupnya sama nenek. Pernah di pas pasar itu dipalakin orang atau dipajakin orang, dimintain duit gitu kan. Anda rangkum itu jadi sebuah cerita supaya nggak susah, jadikan dia cerpen dulu. Iya. Kan cerpen itu, novel-novel itu juga sebagian besar kan berbasis peristiwa nyata sebetulnya. Cuma kenapa dia disebut fiksi? Karena sudah ada unsur tambahan.
ada tambahan konflik, ada tambahan tokoh, ada tambahan obrolan yang itu nggak ada di kejadian nyata. Tapi kejadian nyata jadi bahan untuk bikin fiksi. Ya, kalau dia jadi fiksi, ya fiksi dia jadi novel. Nggak bisa lagi karya jurnalistik. Kenapa? Sudah ada tambahan-tambahan. Kalau karya jurnalistik, dia asli, faktual. Nggak boleh ditambah-tambahin dengan mesti hal-hal yang nyata. Nah, buat kalau misalnya memang demikian, udah belajar dari orang. Siapa yang punya kisah-kisah menarik nih, sini gua wawancara, bikinin cerpennya. Boleh itu. Ya cari yang tragis. Ya namanya cerita, apalagi kita pengen ngangkat di majalah, di surat kabar, apalagi masuk sinetron atau skenario. Ya kalau ceritanya biasa-biasa aja, ya nggak ada yang nonton lah. Gitu. Cerita biasa aja itu gini loh, susah nyari judulnya, ya kan? Kalau judulnya lempeng aja, ya kayak mana nggak bisa diolah barang itu kan? Nggak punya peluang jadi sesuatu yang menarik dia, gitu. Tapi kalau misalnya dari ceritanya itu udah menghentak, ada sesuatu yang inspiratif di situ, ada perjuangan anak manusia di situ, ada kemiskinan di situ, ada konflik keluarga di situ, orang mau baca dia, gitu. Ya. Saya juga lagi nyelesain ini nih, lagi nyelesain novel ya. Tapi novelnya berdasarkan catatan harian gitu. Judulnya serem lah, nanti minggu depan atau besok-besok saya sampaikan ya. Judulnya agak ekstrim ya. Judulnya agak ekstrim dia. Ya, nanti saya sampaikan. Tapi itu buat Said itu tadi ya. Nggak bisa, dia harus kalau mau fiksi dia harus dibikin konflik, nggak bisa. Kalau ceritanya cuma lempeng aja nggak bisa. Dia harus kan kalau pengen dibikin film misalnya, karena sudah konfliknya. Konflik itu nggak mesti berantem, tapi konflik batin. Dia konflik sama orang tua, konflik sama teman, konflik keluarga. Itu namanya dia ada konfliknya. Namanya film, cerita mesti begitu, naik turun, naik turun. Tapi kalau dia datar gitu, itu aja kan, hari ini saya pulang sekolah tidur siang, habis tidur siang saya bangun sholat asar, ya apa gitu. Nggak ada magnetnya yang buat orang. Jadi cerita buat gua pentingnya apa baca cerita lo gitu kan. Tapi kalau misalnya ceritanya bagus ya dia mau baca gitu. Tapi nggak apa, saya udah bagus tuh cara berpikir kayak gitu. Kalau misalnya kisah hidup kita biasa-biasa aja, ya kita harus berpikir fiksi gimana supaya cara hidup kita ini nggak biasa-biasa aja sehingga kita bisa tulis. Ya fiksi. Bikin-bikin aja misalnya. Misal kita walaupun anak baik-baik kita suka berantem, kita suka negi, suka malakin orang, bolos sekolah dan sebagainya, nggak apa-apa. Biasanya hidup kayak itu kan lebih berwarna ya. Tapi saya nggak tahu kalau siswa di Darul Ilmi kan alim-alim ya baik-baik gitu kan, hidupnya teratur gitu kan. Biasanya kalau yang bagus-bagus itu ya memang dia ya memang pejuang gitu kan, orang tuanya nggak ada, kerja gitu di jalanan, baru dia hidup. Gitu. Itu Mila, cukup lah ya. Kita sambung minggu depan ya. Kita akan closing di akhir ini dengan kita berfoto bersama ya. Boleh diaktifkan. Ya, dibuka tuh kameranya. Momen berharga di pertemuan perdana. Mari teman-teman diaktifkan, bantu sebentar mengaktifkan videonya. Ada 2 slide yang akan saya ambil. Agung, Naila, Kamila, Dava, dan teman-teman bisa bantu diaktifkan ya. Dan kameranya diaktifkan, dimunculkan wajahnya, bukan AC, karena kita tidak perlu tahu isi kamarnya ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Di slide yang kedua, Aulia Rahma bisa diaktifkan. 1, 2, 3. Oke, cukup. Bang Adian, closing statement untuk pertemuan terakhir, boleh 2 menit saja. Ya teman-teman, saya minta bisa memotivasi dirinya masing-masing supaya pertemuan-pertemuan kita besok-besok lebih baik ya. Kemudian ya mulai dari sekarang lah, Instagramnya, Facebooknya diisi. Coba
mulai dari hari ini resume aja yang saya sampaikan tadi apa. Anda mau dapat 2 kalimat boleh, mau dapat 1 kalimat juga boleh, mau dapat 1 kata juga boleh gitu kan. Yang penting bisa merangkum, bisa mengambil intisari dari pertemuan perdana kita ini. Ya, karena ini penting kalau hari ini ketemu clue-nya, chemistry-nya, senyawanya nyambung, ya besok-besok kita akan lebih bergairah gitu, lebih lebih terpacu lagi. Tapi kalau dari pertemuan pertama, meskipun saya sudah semangat, teman-temannya lemes semua karena mungkin PPKM darurat segala macam, ya nggak bakal bisa gitu. Makanya dari sekarang dipacu, udah. Setiap apapun kegiatan kita hari ini dituliskan sebagai sebuah bentuk catatan harian kita di media sosial. Jadi media sosialnya diisi yang bagus-bagus tuh, jadi berkualitas dia. Itu ciri masyarakat yang berperadaban kayak gitu, media sosialnya diisi dengan sesuatu yang sifatnya bermanfaat. Meskipun yang kontennya remeh, kontennya sederhana. Itu aja Mila. Dari saya cukup sekian ya teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita ketemu lagi nanti mudah-mudahan insya Allah sehat, umur panjang, ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mila Smart pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.